kita nantinya. Oke, lanjut. Guru. Ketika ada kata guru, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Pengajar, pendidik, Orang tua. Oke. Orang kedua. Oke, orang tua kedua. Nah, guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang memiliki keahlian tertentu di bidang tertentu. Misalnya, seperti teman-teman tadi di bidang pendidikan agama Islam, ada di bidang IPS, IPA, Ranger, seni budaya, dan lain sebagainya. Nah, yaitu guru mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didiknya. Jadi itulah guru yang sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, mau jadi guru profesional dan menyenangkan? Oke, insya Allah ya nanti kita menjadi guru, kita menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Nah, kenapa sih kita harus menjadi guru yang profesional dan menyenangkan? Guru yang profesional dan menyenangkan itu adalah guru yang menciptakan suasana yang positif di dalam kelas, yang menciptakan suasana kelas yang menarik, menyenangkan, tidak membuat siswanya bosan, dan juga guru membantu siswa mengembangkan potensinya, karena kita mengajarkan siswa tersebut, mendidik dan membimbing mereka menggali potensi, memberi materi kepada peserta didik kita, dan juga kita berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kita sebagai guru nantinya kita berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kita mencerdaskan anak-anak bangsa, kita mengajarkan anak-anak bangsa calon penerus masa depan. Kita nggak tahu anak-anak yang kita ajarkan nanti ada yang sukses, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi pengusaha terkenal, sehingga kita berkontribusi pada kemajuan bangsa sebagai seorang guru yang profesional dan menyenangkan. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ada beberapa strategi untuk menjadi guru yang profesional dan menyenangkan. Ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini adalah kompetensi di mana guru harus mengetahui karakteristik siswanya. Nah, kita mengajar di dalam kelas, itu kan siswanya sangat banyak ya. Siswanya banyak dan itu mungkin 20-an orang dan itu hanya satu lokal. Dan mungkin satu guru itu, seorang guru itu mengajarnya 2 lokal, ada yang 2 lokal, sehingga siswa kita banyak dan kita harus mengenali karakteristik peserta didik kita yang bermacam-macam dan pastinya karakteristik peserta didik kita itu berbeda-beda. Jadi harus kita kenali agar kita bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan kita gunakan saat proses pembelajaran nantinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kompetensi profesional. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, guru yang profesional itu adalah guru yang memiliki kemampuan keahlian di bidang tertentu seperti di bidang IPA, di bidang IPS, di bidang sejarah dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari profesional keahlian tertentu. Nah, bagian profesional ini juga yaitu tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Jadi kita harus mengesampingkan urusan pribadi ketika berhadapan dengan siswa kita ketika dalam pekerjaan. Nah, kita tidak boleh misalnya sedang ada masalah di rumah, sedang ada masalah dengan teman, kita melampiaskannya ke siswa kita. Kita jadi marah-marah, kita jadi jutek dengan siswa kita jadi bad mood dengan siswa kita. Pernah ketemu dengan guru seperti itu? Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak untuk kita contoh sebagai calon guru. Nah, kemudian juga jujur atau adil dalam memberi penilaian. Nah, ini juga sering terjadi ketika guru itu tidak adil dalam memberi penilaian. Itu yang namanya nilai itu adalah hak siswa kita. Jadi kita harus adil dalam memberikan nilai. Tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang sesuai dengan kemampuan siswa kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah guru tadi harus mampu memberikan contoh, menjadi teladan, tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi.
Jadi kita harus mengesampingkan urusan pribadi ketika berhadapan dengan siswa kita, ketika dalam pekerjaan. Nah, kita tidak boleh misalnya sedang ada masalah di rumah, sedang ada masalah dengan teman, kita melampiaskannya ke siswa kita. Kita jadi marah-marah, kita jadi jutek dengan siswa kita jadi bad mood dengan siswa kita. Pernah ketemu dengan guru yang seperti itu? Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak untuk kita contoh sebagai calon guru. Nah, kemudian juga jujur atau adil dalam memberi penilaian. Nah, ini juga sering terjadi ketika guru itu tidak adil dalam memberi penilaian. Itu yang namanya nilai itu adalah hak siswa kita. Jadi kita harus adil dalam memberikan nilai. Tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang sesuai dengan kemampuan siswa kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah guru tadi harus mampu memberikan contoh, menjadi teladan bagi siswanya. Teman-teman tahu kepanjangan dari guru itu apa? Digugu dan ditiru. Iya benar, digugu dan ditiru. Artinya kita sebagai guru nantinya itu akan ditiru, akan dicontoh, akan diteladani oleh siswa-siswa kita. Sehingga kita harus bersikap yang sopan, kita harus bersikap yang baik. Karena nanti kita akan ditiru oleh siswa-siswa kita. Misalnya, ketika kita sering marah-marah, siswa kita juga nanti akan bilang, "Oh, ibu itu marah-marah kok, ibu itu juga sombong kok, ibu itu juga berkata kasar kok." Nah, jadi itu tidak boleh. Terutama di bagian guru PAI, guru pendidikan agama Islam, itu tidak boleh. Nah, kepribadian guru ini itu adalah seperti empati, jujur, adil, kemudian juga sopan santun, lembut lembut, kemudian juga rendah hati, tidak sombong, sabar. Nah, terutama sabar, kita harus menunjukkan sabar kita kepada siswa dalam mengajarkan mereka, sehingga mereka mengerti bahwa kita memberikan contoh kepada mereka. Gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah interaksi guru, baik interaksi gurunya dengan siswa, interaksi gurunya dengan masyarakat, dengan wali murid, dengan sesama tenaga pendidik. Itu harus memberikan contoh juga kepada siswanya. Kita harus bersikap ramah tamah, kita harus saling tegur sapa dan menjalin komunikasi yang baik, sehingga kita bisa akrab dengan siswa-siswa kita bisa menjalinkan interaksi yang baik dengan para siswa-siswa kita nantinya. Oke, nah kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengenali karakteristik peserta didik dan bagaimana kompetensi sosial seorang guru itu? Nah, untuk mengenali karakteristik peserta didik kita, itu kita bisa melakukan pengamatan di dalam kelas. Kita lihat siswa kita bagaimana. Siswa kita itu kan ada yang suka membaca, ada yang suka dengan gambar, kemudian ada yang suka belajar dengan musik atau audio, ada yang suka dengan audio visual dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus kenali. Kemudian cara mengenali karakteristik siswa kita yang lainnya yaitu kita bisa bertanya langsung kepada siswa kita. Misalnya, anak-anak ibu sukanya belajar melalui video atau hanya gambar, misalnya, gitu kan? Kita tanya kepada siswa kita, mereka pilih yang mana. Dan kemudian untuk kompetensi sosial, prinsip kompetensi sosial atau interaksi ini tadi yaitu yang pertama itu jelas dan mudah dimengerti. Jadi terutama saat di dalam kelas kita itu harus komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti. Kalau misalkan kita komunikasinya tidak jelas, bicaranya tidak jelas, siswa kita tidak akan bisa mengerti apa yang kita ajarkan. Siswa kita tidak bisa mengerti materi yang kita ajarkan. Seperti itu. Kemudian juga positif dan membangun.